Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amal amali as-salihah wa yusukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa atba'ihi al-kiramil barah amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat Surya, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh hari ini kita akan berbincang dengan tema-tema yang ringan untuk menemani sahabat Surya di rumah. Ya Umi, untuk kesempatan subuh hari ini ada tema apa nih yang akan kita obrolkan untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Abi kabarnya subuh hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sahabat Surya juga semua di rumah dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi, gimana kalau misalnya subuh hari ini kita membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap kita khususnya umat Muslim menanam kerinduan yang begitu tinggi, sangat rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang akan kita perbincangkan apa nih, tentang fisik Rasulullah atau tentang apa? Tentang semuanya, tentang gambaran wajah Rasulullah, Ya. bentuk fisik Rasulullah dan lain-lainnya. Ya, kalau kita bahas semua waktu tidak akan cukup juga nih. Ya, untuk membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keindahan-keindahan tidak cukup dengan waktu sehari dua hari, karena begitu asik ketika kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang gambaran wajah Rasulullah. Gambaran wajah Rasulullah Gak banyak Shallallahu Alaihi juga Wasallam. umat-umat Muslim lain yang tahu mungkin. Yang tahu. Ya, untuk gambaran wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, salah satunya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu khadim daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan begitu tampannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi takarannya itu begitu pas takarannya, dari kulitnya begitu pas, bentuk fisiknya tidak terlalu tinggi, tidak pendek, bentuk tubuhnya tidak gemuk dan tidak kurus. Jadi begitu sangat profesional, sangat ideal gitu. Nah, kita tahu kan nabi yang paling tampan di dalam tarikh, di dalam sejarah-sejarah, mungkin Umi juga tahu nabi yang paling tampan siapa? Biasanya Nabi Yusuf kayaknya. Nah, yang paling terkenal itu nabi yang paling tampan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata nabi yang paling tampan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa nabi yang tampan. Yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketampanan dari ketiga nabi ini adalah pancaran dari cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi Yusuf alaihissalam dinilai tampannya itu oleh rata-rata kaum wanita. Jadi ketampanannya sebagai fitnah, syahwat para wanita melihat Nabi Yusuf alaihissalam dan menjadi iri ketika dipandang oleh kaum laki-laki. Perbedaan daripada ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tampannya wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi hikmah. Setiap yang memandangnya itu tertanam kerinduan. Wanita itu
para sahabiah memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena kemuliaan dan keagungannya, jadi tidak berani menatap secara langsung. Bahkan saking teduhnya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking tampannya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu para sahabat itu senantiasa berada di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Dirindukan ketampannya. Jadi bukan oleh kaum wanita aja ya, Bi? iya, diakui oleh semua kalangan, oleh kaum wanita, kaum laki-laki, bahkan seluruh alam mengakui kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuma kaum manusia. Jadi di seluruh makhluk yang Allah ciptakan mengakui keagungan itu. Itu dari segi wajah. Dari segi fisik jelas tadi habis sebutkan dari berbagai riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pendek, tidak tinggi, tidak gemuk, tidak kurus, proporsional. Jadi begitu takarannya pas sekali. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah itu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umi tahu tidak, dari nama Muhammad saja itu nama Muhammad pemberian langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak diberikan nama, itu nama langsung dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipakai oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama itu sebelumnya belum ada yang pakai. Bahkan orang-orang Quraisy juga merasa aneh, nama apa itu? Mungkin seperti ini. Kalau di Sunda kan biasanya nama yang paling terkenal tuh Asep, Ujang, tiba-tiba misalkan dikasih nama Rodriguez. Itu nama dari mana nih ini? Ke barat-baratan. Gitu ya? Nah, seperti itu. Ketika dulu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama Muhammad, orang-orang Quraisy itu merasa aneh, nama apa ini? Nama apa ini? Ternyata itu nama langsung pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nama saja langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk Nabi kita. Dan ketika di tematik tuh nama dihitung oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ternyata nama Muhammad itu total angkanya itu ada 313. 313 itu ada bukunya, Abi udah baca tuh. 313 sesuai dengan jumlah Rasul yang Allah utus. Sesuai dengan sahabat Rasulullah yang ikut ke Badar. Bayangkan coba. Itu bukan sebuah kebetulan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan itu dalam sebuah kepastian, karena hitungan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat teliti, sangat tepat. Nah, dari segi nama saja sudah menjadi hikmah, sudah jadi hikmah. Belum lagi jumlah helai janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umi tahu tidak berapa jumlah helai janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berapa tuh, Bi? Jumlahnya itu ada 124.000 helai rambut janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sesuai dengan jumlah para nabi Allah yang Allah utus ke alam bumi ini. 124.000 para nabi, 124.000 helai rambut janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan 124.000 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan 124.000 kayu papan yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu. Oh gitu ya. Bayangkan hitungannya. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah, itulah keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diberikan pujian langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaktubkan dalam firman Quran surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Kita tahu kan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat mulia. Dan segala perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi
kaum muslimin ini harus senantiasa mengikuti suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi pun akhlak Rasulullah itu sangat terjaga ya Bu ya. Iya, sebelum dijadikan rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Dari wajahnya begitu tampang, bentuk fisiknya begitu proporsional. Umi tahu kan baju zirah untuk perang tuh dari besi bahannya, belum pedang. Kalau tidak salah tuh 1 ton mungkin ada ya berat pedang, belum ditambah baju zirah atau baju untuk perang itu, belum helmnya itu begitu berat. Dan Rasulullah SAW memakai itu. Bayangkan berarti begitu kekarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, profesional sekali, sangat indah sekali. Nah itu dari segi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibandingkan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan satu rembulan yang begitu bercahaya, indahnya rembulan itu atau ketampanan daripada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dimiliki 1/4 oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan sebagiannya diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagiannya diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sisanya ditebar ke seluruh alam. Jadi laki-laki yang ganteng sekarang itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu ada keterangan wajah Rasulullah itu bercahaya, emang beneran bercahaya atau? Iya, ada sebuah riwayat ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha jarum untuk menyulam kain terjatuh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menadahkan wajahnya ke lantai dan sangat bercahaya. Bahkan sebagian pada riwayat para sahabat radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di malam hari itu seperti melihat rembulan berjalan, memang sangat bercahaya. Jadi betulan bercahaya. Bias cahayanya memang terlihat seperti itu. Bias cahayanya sangat terlihat. Bukan kalau sekarang kan cahaya yang dibuat-buat, ya, cahaya dibuat-buat ya. Melihat suami tengah malam wajahnya bercahaya, dikiranya memang Pak cahaya kesolehan, ternyata pancaran dari layar HP kena ke muka, ke wajah. Yeah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bercahaya dan memang bercahaya. Ada lagi yang dipertanyakan? Abi, kalau spesifiknya ada nggak keterangannya, misalnya matanya seperti apa? Iya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahinya lebar, hidungnya mancung, matanya itu sangat putih. Bahkan diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kita itu putih mata kita dengan seiringnya bertambah usia, kadang ada halilintar merah nih di mata tuh. Kayak urat-urat gitu kan. Terlihat Rasulullah sangat putih. Bola mata yang hitam itu sangat hitam. Dan giginya agak sedikit renggang. Setiap kali berbicara seperti keluar cahaya dalam mulutnya. Itu diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Terlalu indah kita menggambarkan, bahkan membayangkan pun tidak sampai imajinasi kita gitu. Karena saking indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diperjumpakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma kita, keluarga kita, sahabat-sahabat suriah di rumah, juga umat muslim seluruh alam. Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kembali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Abi, kan kalau Nabi Isa ada mujizat, bisa membelah. Nabi Isa itu mujizatnya bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan Nabi orang Musa mati. membelah lautan. Nabi Ibrahim tahan dibakar api. Dan nabi-nabi yang lainnya ya, Bi ya. Nah, kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mukjizatnya apa tuh, Bi? Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Bahkan dari wajah dan fisik beliau pun merupakan mukjizat.
Wajah dan fisik beliau pun merupakan mujizat, dan mujizat paling tinggi anugerah untuk Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu mujizat yang paling tinggi yang sampai sekarang masih ada. Bahkan kita membacanya, kita merenunginya, itu mujizat yang paling tinggi. Dan selanjutnya mujizat Rasulullah SAW adalah Isra wal Mi'raj. Itu tidak didapati oleh nabi-nabi yang lain. Maka Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya para nabi, bagaimana ketika Isra wal Mi'raj itu Rasulullah SAW menjadi imam untuk sholatnya para nabi dan Rasul Allah yang Allah utus. 124.000 nabi menjadi makmum dan Rasulullah SAW yang menjadi imam. Jadi Isra wal Mi'raj adalah sebuah mujizat juga. Yang perjalanan ke langit ketujuh ya? Langit ketujuh. Kedua, kita bahas dari segi fisik atau yang ada di tubuh Rasulullah SAW yang mulia. Ludahnya saja jadi mujizat ini. Jadi mujizat gimana tuh, Bi? Dulu sahabat Rasul itu ada yang tubuhnya senantiasa harum. Iya. Bahkan sahabiah yang lain tuh, para wanita di zamannya itu membicarakan, ini bagaimana nih, kok bisa harum seperti ini? Maka bertanya kepada istrinya. Kalau kita mungkin bertanyanya kiat-kiatnya bisa senantiasa harum seperti ini, apakah mandinya berapa kali sehari? Ternyata jawab istrinya, justru suamiku itu jarang mandi. Lalu lantas apa yang menyebabkan tubuhnya senantiasa harum? Maka dijawab oleh istrinya, aku terima dari kabar keluarganya ketika itu suamiku masih kecil dan dia terkena penyakit kulit. Lalu dibawa ke Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW meludahi tubuhnya sampai penyakitnya hilang. Dan dari sejak itu tubuhnya menjadi harum. Maksudnya meludahin diobatin gitu? Diobatin, ludahnya saja jadi obat. Ludahnya jadi obat. Terus ada juga riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar itu ketika perang matanya itu terluka. Terkena anak panah. Terkena anak panah. Maka datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW meludahi mata Abu Dzar sampai Abu Dzar mengira tidak tahu mata mana yang sakit. Bahkan matanya itu jadi dua-duanya lebih baik daripada sebelumnya. Subhanallah. Ini mujizat Rasulullah SAW. Keringatnya jadi mujizat. Tahu kan keringat Rasulullah SAW begitu harum. Istri-istri Rasulullah SAW itu kulitnya kenceng-kenceng. Kalau sekarang tuh harus lewat perawatan, pengobatan, skincare, vitamin berbagai macam. Maka para sahabiah itu sahabat-sahabat dari kalangan wanita bertanya kepada istri Rasulullah SAW, tips-tips apa nih bisa kencang-kencang kulitnya? Ternyata para istri Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW tidur keluar keringat di tubuhnya. Di dahinya keluar keringat. Maka istri-istri Rasulullah itu mengambil keringat itu untuk dijadikan kalau luluran lah, seperti luluran. Jadi dibaluri ke tubuhnya, diusap ke wajahnya, ke tangan, diusap. Itulah yang menyebabkan kulitnya kencang-kencang, terlihat segar-segar dan sehat-sehat. Subhanallah. Tapi ini jangan dicontoh, nanti dengar pembahasan ini tiba-tiba istri sahabat Suriah di rumah ngintip-ngintip suami lagi tidur, beda ya keringat suami para sahabat di rumah dengan keringat Rasulullah SAW. Jauh berbeda. Keringat Rasulullah SAW jadi obat. Keringat Rasulullah SAW sangat wangi, sangat harum, berbeda dengan kita. Nah, itu dari ludah, dari keringat. Nabi Ibrahim alaihissalam tadi Umi sebutkan tahan dibakar api. Rasulullah SAW jangankan jasadnya, bekas duduknya saja tidak bisa dibakar dengan api. Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil tikar yang senantiasa dipakai Rasulullah SAW, lalu membuangnya ke kobaran api yang begitu tinggi dan seketika api padam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lihatlah
bekas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tikarnya saja mendapat kemuliaan, tidak bisa dibakar dengan api, apalagi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan mengamalkan sunnah ini tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa dibakar oleh api jasadnya. Bekas duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bekas duduknya saja tidak bisa dibakar. Jadi sangat jauh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini perbandingannya karena Rasulullah sebagai pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, jadi nabi yang sangat paling luar biasa, sempurna di antara yang lain, di antara paling nabi sebelumnya. sempurna di antara nabi-nabi yang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, andaikan Musa alaihissalam itu masih hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para nabi itu akan mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para nabinya. Dan kita tahu dari riwayat-riwayat, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tikarnya tidak bisa dibakar api. Terus Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan hewan. Bisa berbicara dengan hewan kan? Bisa berbicara dengan hewan, tapi orang-orang sekitarnya tidak mengetahui bahasa pembicaraan antara Nabi Sulaiman dan hewan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara dengan hewan, orang-orang sekitarnya mendengar. Dan hebatnya binatangnya itu berbicara memakai bahasa Arab. Bukan bahasa binatang lagi, tapi bahasa manusia, Arab, gitu ya? Bahasa manusia. Bahkan binatang-binatang itu juga berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, memakai bahasa Arab. Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang, orang sekitar tidak tahu apa pembicaranya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan hewan dan hewannya berbicara memakai bahasa Arab dan bisa diperdengarkan oleh orang lain. Itu mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbicara dengan pohon. Nabi Sulaiman, nabi yang lain tidak ada riwayat mujizat berbicara dengan pohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bersama sahabat radhiyallahu anhuma di tanah yang sangat luas, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin buang hajat, tidak ada penutup. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat radhiyallahu anhuma ini sampaikan kepada pohon kurma itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Bayangkan coba kalau kelas kita tuh, kita bisa geleng-geleng kepala. Kita suruh bicara dengan pohon. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ini melihat dua pohon yang berseberangan jauh, yang satu di mana, yang satu di mana, maka didekati dan disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yang berbicara denganmu. Maka pohon itu berjalan, mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan pohon itu diajak bicara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian lebih mendekat lagi hingga mendekat merapat hingga aku bisa berjongkok di belakang. Maka pohon itu menjawab, labbaika ya Rasulullah, menutup, dan Rasulullah berjongkok di belakangnya. Itu pohon kurma diajak bicara, disuruh bisa jalan. Bahkan ada juga riwayat ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak khutbah, biasa memakai mimbar dari potongan pohon kurma dan bersandar di pohon kurma itu. Karena ada mimbar baru, akhirnya pohon itu ditinggalkan dan pohonnya menangis. Itu disaksikan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan menangisnya itu seperti unta betina yang hendak melahirkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya bicara dan memeluk pohon kurma itu sampai pohon kurma itu tidak menangis. Nah, ini mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari sejak kecil juga mujizatnya sudah ada. Mujizat dari kecil. Rasulullah ketika kecil dibelah dadanya oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail alaihissalam.
Terus ketika kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu atau biasa bermain dengan bintang dan bulan. Kalau anak-anak kita biasa bermain dengan HP, biasa dengan mainan, Rasulullah biasa bermain dengan bintang dan bulan. Buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggeser bulan itu hal yang mudah. Itu dari kecil. Itu dari kecil. Bintang dipindahkan ke sebelah sini, bulan seperti itu. Oh gitu ya. Digeser-geser. Itu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah biasa bermain dengan bulan dan bintang. Nah, tadi dibicarakan Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan. Tidak kalah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Membelah bulan. Riwayatnya banyak tuh dari para sahabat radhiyallahu anhum, salah satunya Anas radhiyallahu anhum menyaksikan langsung, dan ketika itu orang-orang Quraisy menginginkan salah satu bukti mukjizat dari kenabian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saksikanlah, dan membelah bulan, dibelah. Dan memang terbelah, yang satu itu berada di bukit yang lain, dibelah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa bisa membelah lautan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan yang dibelahnya. Bulan, ya. Subhanallah. Nah itu Nabi Musa alaihissalam, mukjizat Rasulullah. Ya, Nabi Musa alaihissalam bisa mengeluarkan air dengan memukul tongkat ke batu dan mengeluarkan 12 mata air. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu memukul tongkat, dari sela jari jemarinya keluar air. Dari sela jari jemarinya keluar air. Umi tahu ketika tragedi perjanjian Hudaybiyah, ya, itu 1.500 orang lebih yang ada tuh. Kaum muslimin berbaiat untuk setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada hari itu sangat terik dan haus sekali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan jari jemarinya ke kantong air, dan para sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan, andaikan yang datang pada waktu itu 100.000 orang akan tercukupi untuk minum dan wudunya. Subhanallah. 1.500 orang bisa minum, bisa wudu dari air yang keluar dari jari jemari mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada juga ketika di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari jari jemarinya air, dan Bilal radhiyallahu anhu menyuruh berkumpul para sahabat dan berwudu, minum. Kurang lebih riwayat dari Bilal radhiyallahu anhu 70-80 orang ikut meminum air yang keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berwudu dengannya. Itu mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika masih kecil juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa para malaikat itu menjadi awan pelindung. Jadi senantiasa teduh. Iya. Terus Umi tahu tidak, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, pohon-pohon itu merunduk. Iya. Pohon-pohon itu merunduk. Merunduk. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon aja bisa disuruh berjalan biasa, berbayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi yang lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada bandingannya. Sangat tinggi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti segelas susu cukup untuk banyak orang. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah melihat Abu Hurairah, ini sahabat yang sangat miskin, maka diajak ke rumahnya dan ada segelas susu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah memanggil sahabat Ashabus Suffah, itu golongan sahabat Rasulullah yang tinggal di dalam masjid Rasulullah. Maka dipanggil, dan segelas susu itu cukup untuk banyak orang. Hanya segelas tapi cukup untuk banyak orang. Terus makanan yang diberkahi asbab ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Thalhah. Abu Thalhah itu mendengar kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelaparan, maka mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang datang dengan para sahabat yang begitu banyak.
sampai Abu Thalha itu merasa panik. Wah, ini tidak akan cukup sama sekali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Thalha, panggillah 10 orang untuk makan. Maka 10 orang masuk, kurang lebih sampai berapa puluh orang, dan makanan yang sedikit itu cukup untuk banyak orang. Dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan bersama Abu Thalha dan keluarganya. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan, seperti tadi Umi utarakan, orang mati. Orang mati ya. Iya, orang mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan orang mati, benda mati bisa dibikin hidup. Oh, benda mati. Seperti riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu melihat batu-batu yang ada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara dan bertasbih. Bahkan ketika itu di sekelilingnya ada sahabat-sahabat utama seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Jadi batu bisa bicara. Pohon kurma berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merespon perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhuma. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doanya jelas doa para nabi, dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa juga mengobati para sahabat yang luka. Kita tahu riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah ketika perang Badar itu terkena benda ke matanya, boleh jadi anak panah ke matanya, sampai bola matanya keluar dan bergelantungan di pipinya. Allahu Akbar. Hingga para sahabat radhiyallahu anhu panik dan akan memotong mata daripada Abu Qatadah. Tapi mereka berpikir alangkah baiknya kita bawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kembali bola mata Abu Qatadah radhiyallahu anhuma, dan bola mata Abu Qatadah radhiyallahu anhuma kembali utuh. Bahkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, mataku tidak terasa sakit, bahkan tidak tahu mana yang sakit. Subhanallah. Jadi dua-duanya malah jadi lebih baik matanya. Nah, sahabat Suriah, itulah sedikit tentang sedikit tentang riwayat-riwayat bagaimana wajah Rasulullah, bentuk fisik Rasulullah, dan mujizat-mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu yang begitu singkat tidak akan cukup untuk membahas begitu banyak kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika bahas ini, bukannya kita makin terobati rindu, malah makin rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan senantiasa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa dikuatkan dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dikumpulkan kembali bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ridhonya Allah di jannah nanti. Jumpa ke lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.